Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Seri pengajaran hari ini berjudul Memahami Tujuan Ilahi yang Indah. Saudara, kalau Tuhan tidak menghendaki seorang pun binasa, 2 Petrus 3 ayat 9, itu merupakan bukti bahwa Tuhan benar-benar menginginkan keadaan kita itu baik-baik. Tapi yang namanya baik dalam pemandangan Tuhan belum tentu baik dalam pemandangan kita. Tuhan itu sama dari dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya tak pernah berubah. Namun dalam pemandangan kita sepertinya Tuhan itu berubah. Kenapa bisa begitu? Begini saudara, ibaratnya bagi seorang anak kecil yang dipandang baik itu kan permen, coklat, dan mainan. Ia berpikir dan berharap orang tua pasti akan memberikan yang dalam pandangannya baik tadi, yaitu permen, coklat, dan mainan. Sebab itu kebutuhannya dan itu yang dapat menyenangkan hatinya. Dan memang orang tua memberikan semuanya itu. Tapi orang tua yang baik tentu tidak akan bersikap terus-menerus seperti itu. Ketika usia anak bertambah, maka perlakuan orang tua terhadap anaknya juga mulai berubah. Perubahan perlakuan orang tua terhadap anak tentu karena orang tua memiliki aturan, tatanan, dan kebijaksanaan. Dan itu tidak bisa dikatakan kalau orang tua tidak konsisten. Sebab semua demi kebaikan anak, bukan demi selera orang tua. Ketika anak menginjak remaja, sikap orang tua bisa berubah lagi. Yang tadinya kalau anak main seenaknya dibiarkan, sekarang kalau main sesuka hatinya mulai ditegur. Apalagi kalau orang tua memiliki bisnis atau usaha, maka mereka tentu minta anak-anaknya bisa ikut terlibat dan membantu. Dalam kekristenan sama saudara. Kalau baru menjadi orang Kristen baru maksudnya, biasanya dengan mudah mendapatkan pertolongan Tuhan. Kadang tanpa meminta pun mengalami mujizat atau peristiwa yang spektakuler dari Tuhan. Ini menakjubkan dan biasanya dijadikan bahan kesaksian. Namun, persoalannya jadi beda ketika dipandang Tuhan sudah saatnya dewasa. Tuhan tidak akan dengan mudah menjawab doanya. Bahkan terkadang Tuhan membiarkan orang Kristen tersebut mengalami pergumulan hidup yang tidak kunjung selesai. Masalah kehidupan yang tidak ada jalan keluarnya. Ketika mereka berdoa, Tuhan juga tidak segera menjawab. Tuhan mulai membawa orang Kristen tersebut kepada keadaan hidup di mana dia harus melewati hari-hari yang tidak menyenangkan, keadaan yang tidak nyaman, bahkan penderitaan. Kenapa bisa begitu? Sebab dalam pandangan Allah itu baik. Justru itulah orang-orang yang dikasihi Tuhan. Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya dan ia menyesah orang yang diakuinya sebagai anak. Demikian dituliskan dalam Ibrani 12 ayat 6. Memang tidak mudah memahami akan hal ini. Umumnya orang memandang masalah, persoalan atau keadaan yang tidak menyenangkan itu hanya dari sudut pandang manusia. Jarang sekali
yang bisa memandang dari sudut pandang Allah. Padahal jelas firman-Nya berkata, "Aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu." Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Yeremia 29 ayat 11. Jadi, harusnya kita itu mengerti apa yang dipandang baik menurut Tuhan, bukan menurut kita. Saudara, kita harus tahu kalau Tuhan bertindak atau melakukan sesuatu, pasti ada maksud dan tujuan ilahinya yang indah. Apa itu? Yaitu bahwa sebagai umat perjanjian baru, kita ini didesain untuk mewarisi dunia yang akan datang. Langit baru, bumi baru. Ini sungguh luar biasa dan harusnya kita bersyukur bisa punya Allah seperti itu yang mendesain kita begitu rupa. Maka jangan bandingkan kekristenan dengan kehidupan keberagamaan, sebab pasti sangat berbeda. Dalam kehidupan keberagamaan yang dipersoalkan biasanya jalan keluar atas persoalan hidup yang sedang dialami atau dihadapi di bumi ini. Contoh, ketika sakit mencari sesembahannya untuk minta kesembuhan. Waktu musim kering terjadi paceklik, datang kepada dewa atau yang dipandang sebagai Allahnya, lalu minta agar diberi hujan supaya panennya baik. Bangsa Israel pun masih memiliki pola seperti itu, sebab orientasi berpikir mereka masih kepada berkat jasmani atau pemenuhan kebutuhan jasmani. Sedangkan kita, sebagai orang Kristen yang hidup dalam perjanjian baru, berbeda, saudara. Allah merancang keadaan baik kita itu bukan hanya sekedar untuk hari ini, di mana kebutuhan hidup kita bisa terpenuhi, kita memiliki tubuh yang sehat. Bukan hanya itu, tetapi lebih dari itu, yaitu bagaimana kita yang sangat dikasihi oleh Tuhan itu bisa memiliki masa depan yang penuh harapan di kekekalan nanti. Ini tentu berkat yang sangat luar biasa. Jadi, apapun yang kita sedang alami, itu bukan sesuatu yang tidak bernilai. Karena di sana pasti ada tujuan ilahi, rancangan ilahi yang akan memberi kita kebahagiaan di kekekalan nanti. Ingat, bagi orang yang mengasihi Tuhan, tidak ada sesuatu yang terjadi di luar rancangan Allah. Jadi dalam kamus kekristenan, sejatinya tidak ada yang namanya kecelakaan. Dan memang tidak ada itu. Sebab apapun yang terjadi selalu ada dalam bingkai atau rancangan Allah, yang sudah tentu bukan rancangan kecelakaan, melainkan rancangan damai sejahtera. Damai sejahtera di sini jangan dilihat dari versi dunia, sebab damai sejahtera ini sifatnya bukan sementara, melainkan untuk kehidupan yang akan datang. Maka saudaraku, kita harus serius berusaha mengerti maksud dan tujuan ilahi di balik setiap tindakan Tuhan yang kita alami dalam kehidupan ini. Tidak mudah memang, sebab kita harus mau memperkarakan kepada Tuhan dalam doa, duduk diam di kaki Tuhan, atau
kita tidak akan pernah menemukan jawabannya. Itulah sebabnya kita harus memiliki waktu untuk ada di hadirat Tuhan demi memperkarakan atau mempersoalkan perjalanan hidup yang sedang kita jalani, sehingga kita memahami tujuan ilahi yang indah dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati.